Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Cahyo Randy Wicaksono, atau lebih dikenal dengan nama Randy Rangers, adalah seorang konten kreator gaming kelahiran 16 Januari 1994 di Bandar Lampung. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang semuanya adalah laki-laki. Randy diketahui pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Sukarame, SMP Negeri 12 Bandar Lampung, SMA 3 Al-Azhar, dan berkuliah di IB Dharma Jaya Bandar Lampung, mengambil jurusan Teknik Informatika. Sewaktu kecil, Randy juga pernah melakukan kejahilan seperti anak kecil pada umumnya, yaitu dengan menjahili anak tetangganya hingga membuatnya menangis. Ia bercerita, semasa SD ia mempunyai tubuh yang berisi dan membuatnya hampir dibully oleh teman-teman sekolahnya. Namun, hal ini tak terjadi karena ia berteman dekat dengan 2 orang temannya yang pernah tinggal kelas selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini membuat kedua teman Randy memiliki umur yang lebih tua, sekaligus disegani, sehingga menyelamatkan Randy dari kasus pembulian. Randy menceritakan bahwa ketertarikannya pada dunia komputer dan game sudah terlihat sejak ia masih duduk di kelas 2 SD, tepatnya ketika orang tua Randy membelikan komputer untuk sang kakak. Randy yang mempunyai kepribadian yang irit membuatnya jarang pergi ke kantin dan lebih memilih menyisihkan uang sakunya untuk ditabung demi bisa bermain game time zone. Bahkan sewaktu SD, Randy pernah menjual kaset PS kepada teman-temannya yang ia jual seharga Rp1.000 untuk bisa bermain game di time zone. Ia juga termasuk siswa berprestasi dan sering mendapatkan ranking 3 besar di kelasnya. Makanan favoritnya adalah tempe, tahu, ayam bakar, dan makanan yang pedas. Ketika SMP, Randy selalu bermain game di warnet setelah pulang sekolah. Namun, setelah beberapa minggu, ia merasa tak sanggup lagi karena harganya yang mahal. Kala itu teman-temannya mengambil paket Rp10.000 per hari, sementara uang saku Randy hanya berkisar antara Rp2.000 sampai Rp3.000 saja. Hal ini membuatnya bermain di warnet hanya 1 kali dalam seminggu dan lebih sering menjadi penonton ketika temannya bermain game. Game pertama yang ia mainkan di warnet adalah game Seal Online, Ayo Dance, dan Perfect World. Sewaktu SMP ia jarang bermain karena sibuk mengikuti les atau belajar di rumah. Dirinya tidak terlalu ingin menghabiskan uang untuk bermain game karena ia sudah memiliki PS dan PC di rumahnya dan Randy lebih suka bermain game offline dibandingkan game online. Game PC pertama yang ia mainkan adalah game Solitaire. Kecintaannya pada game PC membuat Randy rela menabung untuk membeli game Mario Bros sebesar Rp35.000 yang ia beli di toko komputer yang menjual software dan game. Sebelum dikenal sebagai YouTuber sukses seperti sekarang, Randy pernah menjadi penyiar di 3 stasiun radio di Bandar Lampung, yaitu di Andalas Radio FM, Pioli FM, dan Rajawali FM. Randy juga pernah menjadi Sales Promotion Boy atau SPB yang menjual kartu perdana. Tetapi karena susah laku, akhirnya ia beli sendiri barang dagangannya. Selain itu, ia juga pernah bekerja membagikan selebaran brosur dan bekerja di toko merchandise. Randy sengaja memilih kuliah jam malam, supaya ia bisa bekerja terlebih dahulu agar tidak selalu meminta uang kepada orang tuanya. Ada satu kejadian yang diingat Randy hingga sekarang, yaitu ketika dirinya berumur 21 tahun, ia mengalami kecelakaan yang sangat parah. Kala itu ia terburu-buru memacu sepeda motor Yamaha Mio-nya dan tiba-tiba muncul truk tronton yang hendak menyalip mobil di depannya, sehingga membuat truk tersebut berada persis di hadapan Randy lalu menabraknya. Kemudian Randy pingsan seketika dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini mengakibatkan Randy tidak bisa bekerja berat dan mengalami trauma, sekaligus tidak berani melewati jalan raya selama beberapa waktu. Kemudian di tahun 2017, Randy memutuskan untuk terjun ke dunia YouTube. Pada awalnya, nama channel YouTube-nya adalah Gudang Review untuk mereview berbagai macam barang. Randy kemudian membeli mic seharga Rp750.000 untuk konten pertamanya. Namun setelah mereview mic tersebut, Randy merasa stuck selama 5 bulan karena bingung harus mereview barang apa lagi. Akhirnya Randy berpikir untuk membuat konten game Free Fire sekaligus mengubah nama channel YouTube-nya menjadi Randy Rangers, tepatnya ketika ia memiliki 70 subscribers. Konsep nama Randy diambil dari nama aslinya,
Sementara nama Rangers diambil dari nama fans klub band The Changcuters, yaitu Changcut Rangers yang ia idolakan sejak SMP. Niatnya untuk menjadi seorang YouTuber tidaklah tanggung-tanggung. Randy bahkan rela menggunakan uang tabungannya selama 5 bulan demi untuk membeli PC idamannya seharga 8 juta rupiah. Randy juga harus begadang untuk mendapatkan kuota gratis yang hanya bisa ia gunakan pada jam 1 malam hingga jam 4 pagi untuk melakukan live streaming Free Fire. Dari live streaming ini ia mendapatkan 7 subscribers di minggu pertamanya. Tetapi setelah 1 bulan, Randy akhirnya memutuskan untuk berhenti melakukan live streaming malam hari karena ia merasa tak sanggup lagi. Randy mengungkapkan tantangan terberatnya terjun ke dunia YouTube adalah ketika ia tidak mendapat dukungan dari siapapun termasuk orang tuanya, serta ia harus menghabiskan uang Rp500.000 per bulannya untuk bisa membuat konten, di mana saat itu masih tidak ada jaminan bisa berhasil di YouTube. Meskipun demikian, Randy tak mengeluh karena ia bisa menyalurkan hobinya bermain game sekaligus merasakan keseruan ketika ia membuat video. Tara Arts merupakan salah satu konten kreator yang menjadi inspirasinya. Kerja kerasnya pun akhirnya mendapatkan hasil yang positif. Video miliknya yang berjudul Tips and Trick Free Fire 99% Buyah mencapai 10.000 viewers dalam waktu seminggu saja. Dari sinilah channel YouTube Randy kemudian berkembang pesat. Suara Randy yang khas seperti penyiar radio ternyata mampu menjadi daya tarik tersendiri. Namun, channel Randy belum mendapatkan monetisasi meskipun sudah memenuhi syarat. Akhirnya setelah 8 bulan aktif di YouTube, pada awal Agustus 2018, ia mendapatkan AdSense pertamanya. Kemudian pada bulan November 2018, Randy berhasil menembus 100.000 subscribers dan ia berhasil mendapatkan 1 juta subscribers pada awal 2019. Berkat kemahirannya bermain game, Randy pernah bergabung di Alter Ego Esport. Dirinya juga mampu membeli PC gaming, game PS4, Nintendo Switch, dan membelikan orang tuanya sebuah mobil baru. Dari YouTube pula Randy mendapatkan banyak teman seperti Rizal Mukim, Papa Limit, dan Chili Drink. Berkat support yang begitu besar dari para penggemar setianya bernama Ranger Squad, channel YouTube miliknya kini memiliki lebih dari 6,5 juta subscribers. Randy ingin membagikan quote kepada penggemar setianya, yaitu jangan dengarkan apa kata orang lain. Rajin dan tekunlah untuk mengejar apa yang kita inginkan. Jangan lupa belajar dan bercita-citalah yang lebih tinggi lagi, serta yang paling penting, jangan lupa beribadah dan berbaktilah kepada orang tua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.